dan mengajari terlebih dahulu. Saya Bu, baik sebelumnya Om Swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam damai. Baik, sebelum melaksanakan praktik hari ini ada baiknya kita melaksanakan doa terlebih dahulu menurut kepercayaan agama masing-masing bagi orang yang lain. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih ya. Nah, sebelum itu izinkan Ibu untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Niko Kondisi Anggaredi dari program studi bimbingan konseling semester 6. Nah, di sini kakak akan memberikan kalian layanan bimbingan klasikal pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Nah, apakah semua hadir? Hadir Ibu. Oke, bagus sekali ya. Apakah kalian sudah siap untuk melakukan layanan bimbingan klasikal pada pagi hari ini? Siap Ibu. Oke, baik, bagus sekali. Nah, sebelum itu Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai topik apa? Belum tahu. Oke, baik. Jika belum tahu, di sini kita akan membahas mengenai inteligensi atau kecerdasan. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai inteligensi dan kecerdasan. Sebelum itu, kakak akan menjelaskan apa itu inteligensi atau kecerdasan. Nah, inteligensi atau kecerdasan adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Nah, itu merupakan definisi dari inteligensi. Nah, dari definisi itu, kakak memiliki 3 indikator. Yang pertama ada kemampuan individu untuk dapat bertindak secara terarah. Nah, di mana kemampuan individu untuk bertindak secara terarah ini merujuk pada keterampilan seseorang dalam menentukan tujuan dan melakukan tindakan yang sesuai untuk mencapai tujuannya tersebut. Nah, artinya di mana individu tidak bertindak secara sembarangan, tidak tapi berdasarkan perencanaan. Yang dimana di sini kalian akan bertindak secara terarah tanpa tergesa-gesa. Dalam artian kalian akan bertindak dengan penuh perencanaan. Yang kedua itu ada kemampuan setiap individu untuk dapat berpikir secara rasional. Nah, yang dimana artinya adalah berpikir secara rasional berarti mampu menggunakan logika dan nalar untuk menganalisis situasi, memecahkan masalah dan membuat keputusan yang benar dan masuk akal. Nah, bukan berdasarkan emosi atau asumsi yang salah. Yang ketiga ada dapat memahami lingkungan secara efektif. Nah, memahami lingkungan secara efektif ini adalah kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, fisik dan emosionalnya. Nah, individu bisa berinteraksi, bekerja sama atau menyelesaikan konflik dengan cara yang sesuai dan adaptif. Nah, dari ketiga indikator itu, kakak mempunyai video fakta positif dan negatif yang bisa kalian tonton. Apakah kalian mau menontonnya? Mau Ibu. Baik, di sini Ibu akan memberikan kalian videonya mengenai fakta positif dan negatif tentang indikator dari inteligensi atau kecerdasan. Nah, silakan kalian tonton videonya dengan baik.
tadi, video indikator mengenai fakta positif dan negatif yang bisa kalian ikuti yang bagian positifnya. Di sini kakak memiliki contoh orang yang memiliki inteligensi yang tinggi. Nah, yang pertama ini adalah namanya Profesor Dr. Darsana M. Kons. Nah, beliau merupakan dosen bimbingan konseling di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, beliau juga merupakan dosen kakak di jurusan BK. Beliau ini memiliki inteligensi yang sangat tinggi dalam bidang bimbingan dan konseling. Nah, lalu yang kedua ada Profesor Dr. Lingkut Suwardi M.Td. Kons. Nah, dia juga merupakan dosen dari bimbingan konseling di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, beliau juga memiliki inteligensi yang sangat tinggi dalam bidang bimbingan dan konseling. Nah, oke, itu saja. Untuk selanjutnya, kakak akan memberikan kalian lembar kuesioner yang bisa kalian isi. Nah, lagi sebentar kakak akan bagikan lembar kuesionernya. Silakan kalian isi, kakak berikan kalian waktu untuk mengisinya selama 5 menit. Lalu kalian kumpulkan lagi ke depan. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Oke, baik. Sekarang ibu akan berikan kalian lembar kuesioner. Silakan kalian kerjakan selama 5 menit, lalu kalian kumpulkan lagi ke depan. Oke. Sudah selesai mengisi? Sudah, Ibu. Oke, bagus sekali. Di sini Ibu sudah mendapatkan lembar kuesioner yang sudah kalian isi. Nah, dari lembar kuesioner ini Ibu akan membagi menjadi berbentuk kelompok. Nah, di sini Ibu akan mengambil 6 orang saja. 6 orang yang Ibu panggil, silakan kalian maju ke depan dan duduk di depan. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Oke, baik, jika bisa, silakan maju ke depan yang namanya Ibu panggil. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Karena sekarang Ibu akan melaksanakan sesi bimbingan kelompok yang sudah, kalau tadi Ibu sudah menyebarkan kuesioner dan Ibu sudah mendapatkan hasilnya, jadi di sini Ibu akan melaksanakan bimbingan kelompok sesuai dengan hasil kuesioner yang sudah kalian isi tadi. Namun sebelum itu, kalian kan sudah tahu nama Ibu, Ibu ingin tahu nama kalian lebih jauh. Silakan perkenalkan nama kalian lebih jauh. Baik, sebelum perkenalkan Bu, Ibu, nama saya Cak Muhammad, Ibu dari Kevin. Perkenalkan, nama saya Desa Kapitra, bisa dipanggil Desa. Oke, baik, siswi Kevin sama Desa. Nah, di sini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, pada bimbingan kelompok ini kita akan membahas mengenai inteligensi tentang kecerdasan. Sebelum itu, waktu pelaksanaan bimbingan kelompok ini Ibu akan baca selama 10 menit. Apakah kalian setuju? Oke, jika kalian setuju, nah sebelum itu Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai asas-asas yang ada dalam konseling ini. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang dimana kalian di sini akan menceritakan setiap permasalahan kalian dan hanya di sini saja nanti permasalahan kalian akan diceritakan dan tidak ada yang akan memberitahu di luar. Lalu yang kedua ada asas kesukarelaan. Jadi kalian di sini melakukan bimbingan kelompok di sini dengan secara sukarela. Dan yang terakhir itu ada keterbukaan. Jadi kalian di sini menceritakan permasalahan kalian akan dengan sangat-sangat terbuka tanpa adanya keterpaksaan juga. Oke, apakah kalian bisa mengerti? Saya bisa. Oke, baik, jika bisa. Nah, berdasarkan hasil kuesioner yang sudah Ibu berikan tadi, Ibu sudah mendapatkan hasilnya dan Ibu memilih kalian. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian permasalahan apa saja sih yang kalian alami sehingga prestasi akademik kalian bisa menurun. Bisa mulai diceritakan dari sisi itu. Merasa kurang mengatur waktu, makanya prestasi yang siswi kami menjadi menurun. Nah, untuk sekarang Kevin bisa diceritakan? Saya Ibu, belakangan ini saya terlalu sibuk dengan kegiatan ekstrakurikuler yang mengenai akademik, yang dimana dalam hal itu saya lebih fokus kepada dalam akademik sehingga prestasi saya dalam akademik menurun dan sehingga saya tidak bisa terlalu fokus dalam mengerjakan akademik. Oke, jadi Kevin ini terlalu fokus dalam akademik ya, jadi prestasi akademiknya menjadi menurun. Oke, baik. Oke, yang terakhir Desa, silakan. Kalau saya karena suka menunda-nunda pekerjaan untuk tugas rumah seperti PR tersebut yang
dikasih harusnya minggu depan, saya tunda-tunda. Oke, jadi desa ini sering menunda-nunda pekerjaan gitu. Oke, baik. Nah, dari permasalahan ini ibu bisa tangkap bahwa kecerdasan kalian atau inteligensi kalian ini bisa menurun karena faktor-faktor yang sudah tadi kalian jelaskan ini bisa menyebabkan inteligensi kalian menurun. Oke, baik. Nah, mungkin dalam sesi bimbingan kelompok mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Untuk selanjutnya ibu akan melakukan konseling kelompok untuk mengenali lebih jauh tentang permasalahan yang kalian sebutkan tadi. Nah, untuk itu untuk nama-nama yang ibu panggil lagi sebentar, silakan diam di sini. Untuk yang namanya tidak ibu panggil, silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Apakah bisa dimengerti? Oke, untuk itu apakah kita bisa mengakhiri bimbingan kelompok pada hari ini? Oke, baik, jika bisa, silakan yang tidak namanya ibu panggil, silakan kembali ke tempat duduk. Nah, baik anak-anak, terima kasih kalian sudah mau untuk melakukan sesi konseling kelompok pada hari ini. Nah, tadi kan kalian sudah melakukan bimbingan kelompok. Nah, di sini tujuan ibu untuk melakukan konseling kelompok pada hari ini untuk memperjelas dan memperdalam permasalahan apa sih yang sebenarnya kalian hadapi. Nah, sama seperti tadi, dalam konseling kelompok ini juga merancang waktunya selama 10 menit. Kalian setuju? Oke, baik. Jika kalian sudah setuju, apakah kita bisa memulai konseling kelompok pada hari ini? Baik, jika bisa, kita akan memulai konseling kelompok pada hari ini. Nah, untuk mengenali masalah yang lebih jauh, nah di sini ibu ingin memperjelas lagi permasalahan apa sih yang sebenarnya membuat inteligensi kalian itu menjadi menurun dari sebelum-sebelumnya. Di sini ibu harap kalian menceritakannya lebih jelas, lebih detail dan secara terbuka agar ibu bisa membantu kalian nantinya. Bisa? Oke, jika bisa, ibu mulai sekarang dari Jadi belakangan ini nilai ranking saya menurun. Itu karena saya menyadari saya sering menunda waktu belajar saya. Selain itu juga waktu diberikan tugas rumah atau PR, padahal waktunya dikasih 1 minggu, saya hari Sabtu pun saya belum mengerjakannya karena sekali lagi saya suka mengerjakan itu. Jadi kamu ini sangat suka menunda waktu ya. Jadi istilahnya kamu lebih memilih waktu yang lain. Jadi tugas-tugas kamu itu jadi terbengkalai gitu kan. Sekarang Kevin. Kalau saya itu menjelaskan tadi, dikarenakan saya ada ekstrakurikuler, di mana saya mungkin tidak bisa mengatur waktu, jadinya saya tidak bisa membagi waktu antara praktek saya, sehingga praktek saya tidak terurus, sehingga prestasi saya menurun, dan saya pun menyesal dengan hal itu, dan saya butuh bantuan ibu. Oke, baik. Nah, yang terakhir Sisri, silakan dijelaskan secara detail. Ya. Baik, kalau saya tidak bisa melakukan kegiatan saya. Jadi kadang ketika teman saya dengan main, tapi di sisi lain itu punya tugas, itu bingung main saya harus sendiri gitu. Tapi karena bermain itu lebih menyenangkan, jadi saya lebih memilih bermain sama teman saya, dan akhirnya saya membiarkan teman saya sampai akhirnya nilai saya dianggap. Oke, baik. Nah, ibu sudah mendengar cerita dari kalian. Nah, di sini ibu bisa tangkap bahwa kalian ini kurang bisa memanajemen diri kalian. Jadi kalian waktunya itu terbuang ke hal yang lain daripada ke akademik kalian. Nah, di sini ibu memiliki solusi yang bisa kalian lakukan nanti, bisa kalian lakukan di rumah ataupun saat kalian berada di sekolah. Nah, di sini ibu memiliki teknik konseling, yaitu teori behavioral namanya. Nah, di sini teori behavioral ini kalian diminta untuk mengubah pola pikir kalian dengan cara mengubah yang awalnya kalian lebih suka bermain, perlahan bisa sambil misalnya ada waktu 2 jam, kalian bisa pakai 1 jam untuk bermain dan 1 jam lagi kalian gunakan untuk belajar. Mungkin itu terus dilatih, kalian pasti bisa menambah prestasi kalian.
Nah, selain teori konseling behavioral ini, Ibu juga memiliki teknik self management. Nah, teknik self management ini bisa kalian praktekkan di rumah dengan cara memanajemen diri kalian, mengatur waktu kalian dengan cara memonitoring diri kalian agar kalian bisa bangkit dari kecerdasan yang rendah ini. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, misalnya kalian punya waktu 2 jam, gunakan waktu 1 jam itu untuk kalian bermain, 1 jam lagi gunakan untuk kalian belajar. Jadi terus kalian berlatih itu, lama-lama pasti kalian bisa terlepas dari hal-hal yang buruk. Jadi kalian bisa terus berlatih, pasti kalian bisa meningkatkan lagi inteligensi kalian dan kecerdasan kalian. Seperti itu. Nah, untuk itu sebelum itu Ibu ingin bertanya, setelah Ibu memberikan penjelasan ini, hal apa yang sudah kalian bisa dapatkan dari hal ini? Mungkin bisa dari Sisi. Saya merasa saya menjadi lebih arah. Jadi karena saya tadi kan seperti ini prioritas apa yang saya harus lakukan, dan karena sudah diberikan ini kepada saya jadi kayak apa mereka belajar itu lebih penting dibanding sama diri. Sekarang Kevin. Jadi saya dari ibu saya mendapatkan motivasi di mana saya lebih tahu di mana kembali waktu untuk memilih antara akademik dan akademik, sehingga saya nanti kedepannya saya berusaha untuk lebih lagi semangat dalam mengajar akademik dan juga dengan akademik. Oke, bisa. Setelah Ibu beri konseling, saya menyadari bahwasanya saya harusnya tahu mana hal yang harus saya dahului, mana hal yang harus saya lebih belakangi untuk dikerjakan. Jadi saya lebih berjanji pada diri saya sendiri untuk lebih bisa mendahului apa yang lebih penting. Oke, bagus sekali ya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jadi ingat pesan Ibu lagi sekali, kalian boleh bermain di luar dari pelajaran, tapi ingat pelajaran itu lebih penting dari segalanya. Oke, bisa? Nah, sebelum itu apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sudah cukup? Nah, jika sudah cukup, apakah kita bisa akhiri sesi konseling kelompok pada hari ini? Baik, jika bisa. Nah, Ibu juga ingin menitipkan pesan pada kalian. Jika kalian masih ragu, masih bingung, kalian bisa hubungi Ibu dan kita bisa melakukan konseling kelompok lagi. Oke, paham? Oke, baik. Nah, jika sudah tidak ada yang bertanya, kita akhiri sesi konseling kelompok pada hari ini. Terima kasih. Ya, silakan kalian kembali ke tempat. Selamat pagi, Kevin. Gimana kabarnya hari ini? Bagus sekali ya. Nah, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih karena Kevin sudah mau dan bersedia untuk melakukan sesi konseling individu pada hari ini. Nah, tujuan Ibu memberikan layanan konseling individu di sini karena berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kuesioner tadi, Ibu melihat bahwa kamu memiliki inteligensi tapi itu tidak apa dan kamu tidak usah berpikir yang aneh-aneh. Di sini Ibu akan memberikan kamu konseling saja. Kamu bersedia melakukan konseling pada hari ini? Sebelum Ibu memulai konseling pada hari ini, Ibu akan menjelaskan, Ibu akan bertanya dulu, Kevin itu sudah pernah melakukan konseling belum sebelumnya? Jujur itu belum. Belum. Baik, jika belum, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa Ibu ingin mengajak Kevin untuk melakukan konseling. Tujuan Ibu memberikan konseling di sini agar Kevin nantinya bisa sukses lagi ke depannya dan Ibu bisa memberikan Kevin motivasi untuk nantinya ke depannya. Nah, sebelum itu, sebelum kita mulai, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa sesi konseling ini terdapat asas-asas yang ada dalam kode etik bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang dimana apapun yang kita bicarakan di sini tidak akan ada yang tahu. Artinya, Kevin saja yang akan mengetahuinya dan Ibu tidak akan menggunakan kedua itu ada asas keterbukaan, yang dimana Kevin akan secara terbuka menjelaskan permasalahan apa saja yang harus dihadapi dalam melakukan konseling. Asas yang ketiga itu adalah asas kesukarela, yang dimana Kevin dengan sukarela melakukan konseling. Nah, sebelum itu, adapun waktu
tertunda-tunda gitu permasalahannya? Saya belakangan ini itu sibuk dalam proses pembelajaran. Saya saya memiliki perilaku yang tidak baik di mana saya sering melakukan mengganggu teman saat pembelajaran atau mungkin tidak fokus dalam pembelajaran seperti bermain hal yang tidak perlu dilakukan seperti itu. Jadi saya tidak, menurut saya itu hal yang tidak penting, tetapi saya tetap melakukannya dikarenakan saya masih belum memiliki kemauan untuk melaksanakan pembelajaran di dalam kelas tersebut. Jadi hal itu ya yang membuat prestasi kami menurun akhir-akhir ini. Yang kamu sebutkan tadi, apakah ada permasalahan yang lain yang membuat prestasi akademik kamu menurun? Ada sih Bu, mungkin dalam prestasi saya itu dimana sebelumnya ada pengaruh dari hal tersebut, saya memiliki prestasi yang tinggi Bu, dimana saya sering melakukan lomba dan lain-lain. Tetapi dengan adanya perilaku tadi yang saya bilang, prestasi saya menjadi turun, saya memiliki pergaulan yang tidak baik, sehingga saya meninggalkan hal tersebut dan saya tahu hal itu membuat saya tidak maju dalam perkembangan saya di sekolah. Nah, di sini Ibu sangat prihatin ya mendengar bahwa sebenarnya itu kamu punya prestasi yang tinggi, tapi karena ada sesuatu dan lain hal, jadinya prestasi akademik kamu itu menjadi menurun. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, apakah kamu ingin merubah dirimu seperti sebelumnya, apa kamu akan tetap seperti ini? Jujur Ibu, saya ada keinginan untuk berubah menjadi lebih dari yang tadinya saya prestasi menjadi lebih berprestasi lagi. Maka dari itu saya meminta bantuan Ibu untuk membimbing saya untuk bagaimana caranya itu, tata caranya. Jadi jika kamu sudah ingin merubah diri kamu menjadi yang dulu yang sangat berprestasi itu, di sini Ibu akan memberikan kamu solusi, itu bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu memiliki teknik konseling behavioral. Di sini kamu akan diajarkan atau diminta untuk merubah pola pikir kamu. Awalnya kamu bilang kamu tidak ingin belajar, kamu bisa balik lagi seperti dulu dan kamu bisa memantapkan prestasi lagi. Jadi dengan cara merubah pola pikir kamu akan terus berlatih dan kamu pasti bisa mendapatkan prestasi itu lagi. Oke, nah selain itu ada juga teknik self management. Nah, di situ dalam teknik self management itu kamu akan diminta untuk memonitoring diri kamu untuk bisa bangkit dari menurunnya prestasi kamu agar kamu bisa mendapatkan prestasi kamu. Nah, kamu akan terus melakukannya itu berarti di rumah ataupun di kelas, di sekolah, itu kamu bisa mendapatkan prestasi itu. Bagus sekali ya Kevin. Nah, untuk itu sebelumnya apakah kamu ada yang ingin ditanyakan lagi dengan Ibu? Sebenarnya cukup Bu, tapi semoga saya dengan adanya Ibu tadi memberikan motivasi mengenai behavioral dan self management, saya berpikir bahwa saya akan terus untuk mengubah perilaku buruk saya tadi dan mengubah perilaku menjadi lebih baik lagi dan mendapatkan prestasi yang lebih tinggi seperti itu. Oke, bagus sekali ya Kevin. Nah, dengan adanya teknik ini, berharap kamu bisa bangkit lagi, semangat dalam mencapai cita-cita kamu dan kamu bisa mendapatkan prestasi itu lagi. Berharap kamu akan terus fokus pada pendidikan kamu dan dimana nantinya kamu akan berhasil dan sukses. Oke, untuk sekarang apakah kamu ada pertanyaan lagi? Saya sudah cukup. Baik, jika sudah, Ibu juga akan memberitahu kamu jika kamu masih terdapat kendala apapun itu, kamu bisa datang ke ruangan Ibu, kamu bisa cari Ibu untuk konsultasi lagi. Jika kamu merasa masih bingung, silakan cari Ibu. Baik, nah jika sudah begitu, untuk pertemuan kali ini apakah kita bisa akhiri sesi konselingnya? Bisa Ibu. Jika bisa, kita akhiri sesi konseling pada hari ini. Nanti jika ada perubahan, perkembangan ataupun kamu mengalami kendala, silakan. Baik Bu. Terima kasih Bu. Saya kembali ke kelas.